Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas karakter planner. Nah, perlu teman-teman ketahui, fokus daripada karakter ini adalah tentang perencanaan dan analisa. Jadi, apapun yang berhubungan dengan dua hal ini, maka pemilik karakter ini akan sangat kuat. Jadi yang berhubungan dengan ini akan sangat kuat. Seperti hanya deal maker, apapun berhubungan dengan komunikasi atau mulut, dia akan sangat kuat. Leader sangat kuat dalam hal memulai sesuatu. Eksekutor dalam melakukan tindakan atau kinestetik, dia akan sangat kuat. Sedangkan planner yang berhubungan dengan perencanaan dan analisa. Nah, otomatis sisi positif dia adalah hal strategi. Dia akan sangat bagus dalam hal ini. Pekerjaan yang berbau dengan strategi akan bagus. Entah itu kalau di dunia pekerjaan ya, ada yang nyebutnya organik, ada yang nyebutnya prinsipal, atau ada yang nyebut dengan MT, dan lain-lain. Apapun yang berhubungan dengan pekerjaan ini, maka wajib memiliki karakter ini, gitu. Nah, dia rata-rata cerdas. Jadi jika teman-teman punya teman karakter planner, entah itu karakter utama atau sampingnya ya, karakter pendukungnya, maka dia akan memiliki kecerdasan yang tinggi. Pemilik ini jika dioptimalkan, saya ingatkan, dioptimalkan, rata-rata mereka pemilik ranking. Rata-rata adalah pemilik ranking di kelas, kampus, atau yang lainnya, kayak gitu. Dan mereka itu sangat suka dengan ilmu pengetahuan, sangat suka, apalagi yang berhubungan dengan passion dia, sangat detail. Maka pemilik karakter ini rata-rata di dunia ilmuwan emang. Teman saya yang memiliki karakter utamanya ini, dia itu bisa ngerjain tesisnya hukum, bisa tesis itu punya S2 atau S3 ya, disertasi atau tesis punyanya hukum, dia bisa ngerjain punyanya kedokteran, dia bisa ngerjain punyanya FKH, coba ekonomi, manajemen, dia bisa. Lulusan dia hanya manajemen pada dasarnya, tapi dia bisa ngerjain disertasi loh ya, itu bisa bantu. Nah, ini salah satu keunggulan jika dioptimalkan. Jadi jika kalian pemilik karakter ini, suka-sukalah bekerja di dunia ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan. Nah, oke. Kita hapus dulu. Nah, namun karakter ini juga memiliki kelemahan juga gitu. Nah, kelemahannya apa? Di sini. Merasa tidak tenang. Nah, ini harus dikendalikan ya. Kalau kita ngomong kelemahan, jadi harus dikendalikan atau minimalisir. Jadi tipe ini coba teman-teman perhatikan, dia itu penyusun strategi, cerdas, dan suka ilmu pengetahuan. Endingnya adalah dia otomatis pintar banget, ya enggak? Tapi karena dia sangat pintar banget, dia itu kayak apapun selalu diperhitungkan dengan matang gitu loh. Endingnya apa? Dia jadi nggak tenang hidupnya, semuanya dia analisa. Bahkan sesuatu yang belum tentu terjadi, dia dianalisa juga. Endingnya banyak pikiran gitu loh. Akhirnya dia nggak tenang gitu. Setiap mau melakukan apapun, dia terlalu banyak pertimbangan. Endingnya malah lambat, nggak ngelakuin apapun gitu loh. Kayak gitu. Terus dia itu, ini kenapa kok dia terlalu langsung? Jadi dia itu kalau sudah punya pendapat, dia tuh tegas ya. Soalnya dia merasa sok paling pandai, merasa apapun yang dia pikirkan itu yang paling bagus. Endingnya dia terlalu to the point. Dia tidak memperdulikan apa yang menjadi sudut pandang orang lain gitu loh. Nah, ini karena sehingga dia langsung banget to the point. Dia tidak mau basa-basi gitu. Dan endingnya dia juga nggak sabaran. Nggak sabaran itu bukan nggak sabaran yang berhubungan melakukan eksekusi ya. Nggak sabarannya itu
Kalau dia sudah punya pandangan, maksudnya strateginya apa, terus dia punya ilmunya apa, dia tuh pengen segera ngakuin gitu loh. Entah kalau dia udah diskusi, dia mau nggak mau ini paling bener, ini paling bagus, kita harus ngelakuin ini gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau dia disuruh melakukan sendiri, dia lambat, soalnya terlalu banyak analisa gitu loh, kayak gitu. Nah, oke, ini dari sisi simpelnya ya, dari karakter ini kelemahan dan kelebihannya apa gitu. Sekarang kita membahas karakter ini secara mendetailnya. Nah, coba perhatiin teman-teman, dia itu orang yang cerdas, artistik, dan unggul dalam ujian. Ini sudah saya jelaskan ya tadi, layak dipercaya, mudah bergaul di masyarakat. Ya otomatis karena dia pandai, karena dia punya kematangan dalam pola pikir, dia matang, penuh karismatik dan welas asih. Karena kecerdasannya ya. Ini dari sisi positifnya ya. Sisi positifnya, sisi baiknya. Nanti kita juga bahas sisi jeleknya. Jika tidak dioptimalkan, akan jadi seperti ini. Ini kalau dioptimalkan. Jika tidak, nanti akan jadi sisi negatifnya. Nah, Anda adalah orang yang perencana dan pemikir sebelum bertindak. Nah, jadi kalau dia mau melakukan apapun, pasti dia akan menganalisa, berpikir matang-matang gitu loh. Gitu. Anda selalu menjadi pertama saat membuat perencanaan dan kemudian bertindak. Gitu. Jadi yang berhubungan dengan analisa dan perencanaan dia paling bagus ya. Dibandingkan yang lain dia paling bagus. Di luar, Anda suka melakukan perjalanan dan menjalani gaya hidup bebas. Seorang yang punya kemampuan di usia sangat muda. Anda bisa menjadi orang tukang masak yang handal. Nah, teman-teman, coba perhatiin. Ini adalah salah satu ciri ya, kalau teman-teman menilai temannya. Coba perhatiin, jika dia bisa masak handal, kalau minimal kalau tidak, dia punya selera masak tinggi, makanan, pasti dia punya karakter ini. Nah, ini akan menjadi ciri mereka. Jadi, kalau mereka bukan pintar masak, kalau mereka nggak pintar masak, pasti dia tahu tempat makan enak itu di mana gitu loh. Jadi orang yang punya ciri-ciri ini pasti dia punya karakter planner dalam dirinya. Kalau dia nggak bisa masak, nggak tahu makanan yang enak di mana, udah hampir bisa dipastikan dia nggak punya ini, kayak gitu. Anda segera bangkit setelah terjadi kesulitan dalam hidup. Jika Anda adalah hidup titik ya ini. Titik. Jika Anda seorang wanita, Anda jenis yang memanjakan. Jadi buat pemilik karakter ini dari golongan wanita, dia tuh suka memanjakan. Entah itu pasangannya atau teman-temannya ditraktir, dikasih makanan dan semacamnya. Gitu. Oke. Ini adalah ciri yang positif. Jadi jika ini dioptimalkan ya, rata-rata karakter ini bisa kayak gini, cerdas, karismatik, welas asih, kayak gitu. Pokok berhubungan dengan analisa dan kecerdasan dia sangat unggul. Nah, sisi negatifnya ini kesannya dikit ya, tapi masuk ngejelep, lemah dalam mengumpulkan kekayaan. Nah, kenapa? Dia terlalu banyak pikiran gitu loh, nggak segera action. Dia berpikir kalau dagang harus A, B, C, D, E, sampai Z, banyak banget persyaratannya. Sehingga endingnya, nggak dagang aja ya, ini kalau dagang dia nggak terlalu banyak pikiran. Terus seumpama dia ingin bekerja, dia terlalu banyak analisa, lambat ending-endingnya. Nggak bisa cepet kerjanya. Akhirnya untuk mengumpulkan kekayaan dia cenderung lambat. Gitu. Ini karena dia nggak tahu cara ngoptimalinnya ya. Tidak tahu cara optimalkan. Terus terlalu banyak pikiran. Terus hati-hati dalam pernikahan. Soalnya kalau tipe ini ya, kebanyakan pada saat pernikahan dia itu kan memang pandai, endingnya
terlalu banyak kritik, mengomentari pasangannya, setelah itu biasanya nggak bersyukur pada pasangannya, karena dia melihat sesuatu dari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, sedangkan belum tentu pasangannya bisa mengikuti itu. Sometimes emang butuh proses gitu loh untuk mencapai tahapan itu, tapi dia sudah menilai dari standar tinggi itu gitu loh. Endingnya nggak bisa bersyukur dan nggak bisa pernikahannya nggak bisa tenang gitu loh. Terus kadang jika tidak, ini akan menyebabkan insiden buruk yang tidak perlu kayak gitu. Oke, jadi insiden buruk macam-macam ya, tapi intinya ini adalah dari sifat dia yang terlalu banyak analisa yang tidak perlu kayak gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman, kita tegasin lagi, sisi positif dari karakter ini adalah sifat cerdas pencari ilmu yang memiliki kebijaksanaan. Ini adalah goal dari karakter ini. Jadi carilah pekerjaan atau hal-hal yang bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Ini akan menjadi suatu aset buat kalian dalam hal mencari kesejahteraan hidup kalian. Oke. Tentang karakter planner sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton karakter yang lainnya juga, semoga membantu kalian untuk menilai atau berhubungan dengan banyak orang. Oke, sukses selalu, see you.